Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilina Cahya Ramadhana, ingin menjelaskan tentang pendidikan anak disabilitas ketunanetraan. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguan tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total blind, dan masih mempunyai sisa penglihatan. Low vision, maksudnya low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya, seperti perabaan, lalu penciuman, dan pendengaran, dan juga lain-lainnya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan yang luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Klasifikasi penyebab dan cara pencegahan terjadinya tunanetra ialah digunakan istilah tunanetra juga digunakan untuk orang yang mengalami gangguan penglihatan yang tergolong berat sampai yang benar-benar buta, yang diklasifikasikan menjadi kurang lihat, low vision, peripherally sighted, dan buta. Berdasarkan ketajaman penglihatan, orang yang diklasifikasikan pada kurang lihat mempunyai ketajaman penglihatan antara 20/70 feet sampai 20/200 feet. Sedangkan yang tergolong buta memiliki ketajaman penglihatan 20/200 feet atau kurang, atau lebih dari 20/200 feet. Tetapi rentang pandangannya tidak lebih besar dari 30 derajat. Tunanetra dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan saat terjadinya tunanetra serta adaptasi pendidikannya berdasarkan tingkat ketajaman penglihatannya. Berdasarkan tingkat ketajaman penglihatannya, tunanetra dapat dibedakan menjadi tunanetra dengan ketajaman penglihatan 6/20 m sama kurang 6/60 m atau 20/70 feet kurang 20/200 feet yang disebut kurang lihat. Tunanetra dengan ketajaman penglihatan antara 6/60 m atau 20/200 feet atau kurang itu disebut buta. Tunanetra yang memiliki visus 0 atau yang disebut buta totally blind, berdasarkan yang terjadinya tunanetra diklasifikasikan menjadi tunanetra sebelum dan sejak lahir, tunanetra batita, tunanetra balita, tunanetra pada usia sekolah, tunanetra remaja, dan tunanetra dewasa. Berdasarkan adaptasi pendidikannya, tunanetra diklasifikasikan menjadi
ketidakmampuan melihat taraf sedang moderate visual disability-nya, ketidakmampuan melihat taraf berat severe visual disability, terus ketidakmampuan melihat taraf sangat berat profound visual disability. Ketunanetraan dapat disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Jadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor dalam diri individu yang sering disebut faktor keturunan. Sedangkan faktor eksternal sendiri adalah faktor yang berasal dari luar individu, yang antara lain meliputi penyakit rubella dan sifilis, glaukoma, retinopati, diabetes, dan retinoblatoma, kekurangan vitamin A, terkena zat kimia, serta karena kecelakaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tunanetra sendiri itu meliputi 3 cara upaya, yaitu secara medis, sosial, dan edukatif. Terus seperti makan, minum, mandi, dan sebagainya. Mungkin yang perlu Anda lakukan adalah mengawasi saat dia melakukan hal itu agar tidak terjadi hal yang membahayakan dirinya. Terus salah satu contohnya juga jatuh di kamar gitu. Low vision maksudnya adalah menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. Jadi mereka itu menulis atau membaca dengan jarak yang sangat dekat karena hanya dapat membaca dengan huruf yang berukuran besar. Mereka itu matanya tampak lain, terlihat putih di tengah. Terus matanya juga katarak atau korneanya, bagian bening di depan mata terlihat terkabut, terlihat tidak menatap lurus ke depan. Terus memincing mata atau mengerutkan kening, terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu. Lebih sulit melihat pada malam hari daripada siang hari. Dan pernah juga menjalani operasi mata atau memakai kacamata yang sangat tebal, tetapi masih tidak dapat melihat. Mereka juga meskipun memakai kacamata yang sangat tebal, mereka juga tidak dapat melihat secara jelas gitu. Terus karakteristik anak tunanetra. Karakteristik anak tunanetra dalam aspek akademis, Tillman dan Osborne tahun 1969 menemukan beberapa perbedaan antara anak tunanetra dan anak awas. Anak tunanetra sendiri menyimpan pengalaman-pengalaman khusus seperti halnya anak awas. Namun, pengalaman-pengalaman tersebut terintegrasikan. Anak tunanetra mendapatkan angka yang hampir sama dengan anak awas dalam hal berhitung, informasi, kosakata, tetapi kurang baik dalam hal pemahaman dan persamaan. Terus kosakata anak tunanetra sendiri itu cenderung ke kata-kata yang definitif gitu. Karakteristik anak tunanetra dalam aspek pribadi dan sosial. Ketunanetraan tidak langsung menyebabkan timbulnya masalah kepribadian. Masalah kepribadian cenderung diakibatkan oleh sikap negatif yang diterima anak tunanetra dari lingkungan sosialnya.
Anak tunanetra sendiri juga mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan sosial. Oleh karena itu, keterampilan mereka mengalami keterampilan biasanya diperoleh oleh individu melalui model atau contoh perilaku dan umpan balik melalui penglihatan. Terus beberapa karakteristik sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari ketunanetraannya adalah curiga terhadap orang lain, mudah tersinggung, dan ketergantungan pada orang lain. Terus karakteristik anak tunanetra dalam aspek fisik atau indera dan motorik atau perilaku itu dilihat secara fisik akan mudah ditentukan bahwa orang tersebut mengalami tunanetra. Hal itu dapat dilihat dari kondisi matanya yang berbeda dengan mata orang awas dan sikap tubuhnya yang kurang ajek, agak kaku gitu loh. Anak tunanetra pada umumnya menunjukkan kepekaan yang lebih baik pada indera pendengaran, perabaan dibandingkan dengan anak awas. Jadi kepekaan mereka dan perabaan mereka itu lebih sensitif gitu dibandingkan dari anak normal lainnya seperti itu. Dalam aspek motorik atau perilaku, gerakan anak tunanetra terlihat agak kaku dan kurang fleksibel, serta melakukan perilaku stereotip seperti menggosok-gosok mata dan menepuk tangan. Kebutuhan dan layanan pendidikan bagi anak tunanetra. Anak tunanetra, sebagaimana anak lainnya, membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Oleh karena adanya gangguan penglihatan, anak tunanetra membutuhkan layanan khusus untuk merehabilitasi kelainannya yang meliputi latihan membaca dan menulis huruf braille, penggunaan tongkat, terus orientasi dan mobilitas, terus secara latihan visual atau fungsional penglihatan. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu secara terpisah dari anak awas, dan integrasi atau terpadu dengan anak awas di sekolah biasa. Tempat pendidikan dengan sistem segregasi meliputi sekolah khusus SLBA, SDLB, dengan kelas jauh atau kelas kunjung. Bentuk-bentuk keterpaduan yang dapat diikuti oleh anak tunanetra yang mengikuti sistem integrasi meliputi kelas biasa dengan guru konsultan, kelas biasa dengan guru kelas biasa dengan ruang-ruang sumber dan kelas khusus. Tuh. Lalu strategi pembelajaran bagi anak tunanetra sendiri pada dasarnya sama dengan strategi pembelajaran bagi anak awas. Hanya saja dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi sehingga pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan dapat diterima atau ditangkap oleh anak tunanetra melalui indera-indera yang masih berfungsi. Tuh. Dalam pembelajaran anak tunanetra terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, antara lain prinsip individual, kekonkretan pengalaman penginderaan, totalitas dan aktivitas mandiri, self-activity. Menurut fungsinya, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi media untuk menjelaskan konsep, alat peraga, dan media untuk membantu kelancaran proses pembelajaran.
alat bantu pembelajaran. Alat peraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran anak tunarungu meliputi objek atau situasi sebenarnya, benda asli yang diawetkan, tiruan atau model 3 dimensi dan 2 dimensi, serta gambar yang tidak diproyeksikan dan diproyeksikan dan yang diproyeksikan begitu. Hal pembantu pembelajaran antara lain meliputi alat bantu menulis huruf Braille, reglet, pen, dan mesin ketik Braille, alat bantu membaca huruf Braille, papan huruf dan apotakon, alat berhitung, cuba-ritma, abacus, sempoa, spek kalkulator, serta alat bantu yang bersifat audio seperti tape recorder. Evaluasi terhadap pencapaian hasil pembelajaran anak tunanetra sendiri pada dasarnya sama dengan yang dilakukan terhadap anak terhadap anak awas, namun ada sedikit perbedaan yang menyangkut materi tes atau soal dan teknis pelaksanaan tes. Materi tes atau pertanyaan yang ditunjukkan kepada anak tunanetra tidak mengandung unsur yang memerlukan persepsi visual. Apabila menggunakan tes tertulis, bentuk soalnya hendaknya diberikan dalam huruf Braille atau menggunakan reader pembaca apabila menggunakan huruf awas gitu. Gejala tingkah laku ketunanetraan: menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata, terus melindungi sebelah mata, lalu memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan. Sukar membaca atau mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata. Berkedip lebih banyak daripada biasanya, atau lekas marah apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan. Membawa bukunya ke dekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi, tidak tertarik perhatiannya pada objek penglihatan atau pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan seperti melihat gambar atau membaca. Janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama dengan tangan dan mata, dan menghindari dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh. Tampak lainnya terlihat putih di tengah mata, katarak atau kornea, bagian bening di depan mata terlihat berkabut. Terlihat tidak menatap lurus ke depan, memencingkan mata atau mengerutkan kening, terutama di cahaya terang, atau mencoba melihat sesuatu. Lebih sulitnya melihat pada malam hari, karena malam hari daripada siang hari. Dan pernah menjalani operasi mata atau memakai kacamata sangat tebal, tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Dampak-dampak ketunanetraan: kelainan penglihatan atau ketunanetraan menimbulkan dampak langsung dan dampak tidak langsung pada penyandangnya. Dampak langsung berupa keterbatasan yang terjadi pada individu karena mengalami kelainan penglihatan seperti tidak dapat atau kesulitan dalam melihat dan kesulitan terbatas dalam bermobilitas.
Lalu faktor penyebab ketunanetraan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan penyebab ketunanetraan dari dalam diri individu, yang sering disebut juga faktor keturunan. Faktor ini mungkin besar terjadi pada perkawinan antara keluarga dekat dan perkawinan antar tunanetra. Lalu faktor eksternal sendiri termasuk ada beberapa penyakit, yaitu melalui penyakit rubella dan sifilis, merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang sering berbahaya dan sulit diagnosa secara klinis. Terus penyakit glaukoma merupakan suatu kondisi di mana terjadi tekanan yang berlebihan pada bola mata. Kondisi ini ditandai dengan pembesaran pada bola mata. Kornea menjadi keruh, lalu banyak mengeluarkan air mata, dan merasa silau. Penyakit selanjutnya, penyakit diabetik retinopati, merupakan gangguan yang disebabkan karena diabetes. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga penglihatan. Penyakit retinoblastoma merupakan tumor ganas yang sering terjadi pada retina dan sering ditemukan pada anak-anak. Lalu, penyakit trachoma, penyakit mata karena virus Slimendation traumatis, ya. Lalu penyakit katarak, penyakit mata yang menyerang bola mata sendiri sehingga lensa mata itu menjadi keruh. Akibatnya terlihat dari luar mata itu tampak menjadi putih. Terus penyakit macular degeneration adalah kondisi umum yang agak baik di mana daerah tengah dari retina secara berangsur-angsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer akan kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan. Penyebab tunanetra di masa pertumbuhan, gangguan penglihatan juga bisa terjadi karena kekurangan vitamin A. Jadi, vitamin A sendiri berperan dalam ketahanan tubuh terhadap infeksi. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan kerusakan pada matanya, yaitu kerusakan pada sensitivitas mata, retina, lalu terhadap cahaya, rabun senja, dan terdapat pada celah kelopak mata, disertai pengerasan dan penebalan pada epitel. Terkena zat kimia juga dapat merusak apabila penggunaannya tidak berhati-hati. Lalu kecelakaan benturan keras mengenai syaraf mata atau tekanan yang keras terdapat bola mata dapat menyebabkan gangguan penglihatan, bahkan ketunanetraan. Diabetes mellitus juga bisa menyebabkan kelainan pada retina. Darah tinggi ternyata juga bisa membuat pandangan rangkap atau kabur. Lalu serangan stroke memicu kerusakan pada syaraf mata. Faktor-faktor penyebab ketunanetraan adalah jadi gini, terjadinya ketunanetraan dan bagaimana kemungkinan faktor penyebabnya dapat terjadi sejak atau setelah bayinya lahir.
antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil. Ibu menderita penyakit gonore yang dapat menularkan infeksi pada bayinya selama persalinan. Hal ini dapat terjadi ketika bayi bersentuhan dengan cairan dari vagina ibu. Gejala gonore sendiri terjadi pada bayi yang terinfeksi biasanya muncul 2-5 hari setelah persalinan. Begitu bahayanya penyakit gonore. Penyakit mata lainnya yang dapat menyebabkan ketunanetraan seperti trachoma dan akibat kecelakaan itu sendiri seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu cara pencegahan terjadinya tunanetra, upaya dapat dilakukan sebagai pencegahan terjadinya tunanetra sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu secara medis, sosial, dan edukatif. Jadi saya akan menjelaskan pencegahan secara medis. Secara medis sendiri melakukan pemeriksaan genetika. Jadi kepada dokter ahli sebelum menikah sehingga akan diketahui apakah gen mereka dapat menyebabkan kecacatan atau tidak pada anak yang kelak akan dilahirkan. Begitu. Lalu menghindari penggunaan terapi radioaktif bagi ibu hamil, terutama pada usia kandungan 3 bulan pertama dan 3 bulan ketiga. Diagnostik pada wanita hamil sebaiknya dilakukan sebelum hari ke-10 pada siklus menstruasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya mutasi kromosom sel-sel telur pada ovarium. Lalu pencegahan terhadap virus menular seperti virus rubella, sifilis, dan sebagainya. Pencegahan pada virus rubella dilakukan dengan pemberian imunisasi imunisasi rubella secara rutin, terutama pada anak perempuan usia 1 tahun sampai dewasa. Begitu. Pemberian vitamin A dosis tinggi untuk mencegah kekurangan vitamin A. Dalam hal ini, pemerintah sudah melakukan upaya tersebut dengan memberikan vitamin A dosis tinggi secara gratis kepada tiap balita. Melakukan pemeriksaan dini kepada dokter mata apabila terjadi keluhan pada mata secara serius. Sekarang saya akan menjelaskan pencegahan secara sosial. Pencegahan secara sosial ditinjau dari segi sosial. Upaya pencegahan terjadinya tunanetra dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain memberikan penyuluhan mengenai penyebab terjadinya tunanetra. Penyuluhan ini dapat diberikan kepada para ibu melalui kegiatan PKK karena seorang ibu memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya tunanetra. Kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas selaku instansi kesehatan tidak hanya melayani masyarakat umum, tapi juga turut berperan dalam menjaga kesehatan anak-anak sekolah melalui unit UKS. Biasanya program UKS dilaksanakan di sekolah dasar, sekolah SMP juga ada, SMA. Nah, untuk itu diperlukan adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan tim UKS. Melalui kerjasama tersebut dapat dilakukan pemeriksaan dini untuk mencegah terjadinya wabah di sekolah tersebut. Kemudian juga dapat dilakukan pengamatan terhadap kondisi dan fungsi penglihatannya seperti mata juling, ringan atau berat, kesalahan dalam membaca, keluhan pusing kepala, penglihatan kabur dan berkunang-kunang.
Kegiatan motorik seperti membaca buku terlalu jauh atau terlalu dekat, mata basah atau berair terus, dan kelopak mata merah atau berkerak, serta melakukan tes ketajaman penglihatan dengan kartu Snellen. Snellen. Peningkatan perlindungan keselamatan kerja para buruh di perusahaan-perusahaan, terutama pada perusahaan yang banyak menggunakan bahan kimia. Pencegahan secara edukatif dalam upaya pencegahan tunanetra secara edukatif. Keluarga dan sekolah memegang peranan penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang saya jelaskan juga. Jadi begini, peranan keluarga itu penting. Dari peranan keluarga juga dari uraian terdahulu, tentunya sudah mengetahui bahkan ketunanetraan dapat disebabkan antara lain oleh faktor kekurangan gizi, terutama vitamin A, penyakit serta kecelakaan. Oleh karena itu, di samping bertanggung jawab untuk pemberian gizi yang baik, kecuali pemegang peranan penting dalam menanamkan kebiasaan hidup sehat, terutama dalam penggunaan dan kesehatan penglihatannya. Kebiasaan yang perlu ditanamkan dalam keluarga antara lain kebiasaan membaca yang baik, seperti tidak membaca dengan posisi terlentang, jarak antara mata dan buku kurang lebih 30 cm, dan penerangan yang cukup. Jadi penerangannya itu jangan sekedar redup-redup saja, itu gak boleh. Untuk kesehatan mata itu gak boleh. Nah, terutama juga menonton TV pada jarak yang tidak terlalu dekat, itu bahaya untuk mata. Ini hindari permainan yang membahayakan mata dan sebagainya. Jadi game-game itu lebih baik tidak disarankan untuk bermain game setiap harinya. Boleh bermain game, tapi harus ada batasannya, seperti itu untuk anak kecil atau apalagi dengan orang dewasa. Lalu di sekolah, peranan di sekolah sendiri sebagai wahana, sekolah juga sebagai wahana bagi anak untuk memperoleh berbagai pengetahuan, turut berperan dalam upaya mencegah terjadinya ketunanetraan pada para siswa. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan pengetahuan, pemahaman tentang berbagai penyakit terutama penyakit mata, serta cara-cara pencegahannya, memelihara kesehatan diri dan lingkungannya, makanan-makanannya yang banyak mengandung vitamin A, dan mengarahkannya agar menyukai makanan tersebut, gitu. Menghindari permainan yang membahayakan kesehatan mata, terutama pada anak-anak laki-laki yang senang bermain ketapel atau tembak-tembakan dengan menggunakan peluru mainan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.